Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO yang akan dilihat oleh surveyor. D adalah dokumen bukti implementasi yang akan dilihat oleh surveyor juga. Kemudian O, observasi. Surveyor akan melakukan observasi lapangan untuk mencocokkan antara regulasi, dokumentasi, dan situasi di puskesmas. W, surveyor akan melakukan wawancara pada sobat sehat untuk mengetahui pemahaman sobat sehat terhadap regulasi, dokumentasi, dan apa yang dilihat oleh surveyor pada saat observasi. Kemudian yang terakhir S, simulasi. Surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi pada beberapa hal. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-331 yang akan membahas kriteria 1.2.1 dari standar 1.2. Bab 1 siap versi revisi. Siap revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan dan membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKPP, bab 4 PPN, dan bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Materi baru yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 KMP terdiri dari 6 standar. Standar 1.1 perencanaan, standar 1.2 tata kelola organisasi puskesmas, standar 1.3 manajemen sumber daya manusia, standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan, standar 1.5 pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, dan standar 1.6 peran dinas kesehatan kabupaten kota. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar 1.1 perencanaan puskesmas, yaitu kriteria 1.1.1 penetapan jenis layanan pada video 329, kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan pada video 330. Nah, sobat sehat, di video 331 sampai dengan 334, kita akan membahas 4 kriteria dari standar 1.2 tata kelola organisasi puskesmas dari bab 1 KMP. Nah, kita lihat dulu slide standar 1.2 tata kelola organisasi di video. Ada 4 kriteria pada standar 1.2 tata kelola organisasi, yaitu kriteria 1.2.1 struktur organisasi, kriteria 1.2.2 dokumen regulasi, kriteria 1.2.3 pengelolaan jaringan dan jejaring, kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas. Nah, video yang 331 ini kita akan membahas standar 1.2 tata kelola organisasi dan kriteria 1.2.1 struktur organisasi. Kita bahas dulu pernyataan dari standar 1.2. Tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Kemudian kita akan membahas
kriteria 1.2.1 yaitu struktur organisasi. Kita baca dulu pernyataan kriterianya. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.2.1 tentang struktur organisasi adalah agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan. Perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja di dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persyaratan jabatan oleh Kepala Puskesmas dengan menetapkan penanggung jawab masing-masing upaya. Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik oleh Puskesmas untuk menyempurnakan struktur yang ada dan efektivitas organisasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur pendelegasian wewenang dari pimpinan dan atau penanggung jawab upaya Puskesmas kepada pelaksana pelayanan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian wewenang yang dimaksud adalah pendelegasian manajerial. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian dari kriteria 1.2.1. Elemen penilaian yang pertama, ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. Ini adalah regulasi. Kemudian elemen penilaian yang kedua, Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas. Ini juga regulasi. Elemen penilaian yang ketiga, terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. Ini adalah regulasi. Sobat Sehat, kita lihat slide kriteria 1.2.1 struktur organisasi di video. Slide ini menunjukkan beberapa pokok pikiran. Ada 3 elemen penilaian yang akan dipakai oleh Sekter dalam menilai standar akreditasi Puskesmas. Selanjutnya, kita lihat slide yang menggambarkan apa saja yang harus dipenuhi oleh Puskesmas pada elemen penilaian 1.2.1.1 di video. Berikutnya, ada slide yang menggambarkan apa saja yang harus dipenuhi untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.1.2 di video. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya kita lihat slide yang menggambarkan apa saja yang harus dipenuhi untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.1.3 di video. Sobat Sehat, silahkan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas edisi 2 versi revisi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat
Di video 331 ini, kita telah membahas kriteria 1.2.1 tentang struktur organisasi puskesmas. Kita akan bertemu kembali di video 332 yang akan membahas tentang kriteria 1.2.12 dokumen regulasi. Ini dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.